Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dan kita akan melanjutkan ke part yang kedua mengenai apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanggar perjanjian damai dengan orang Yahudi di Madinah. Nah, setelah di part 1 kemarin kita telah membahas Bani Qainuqa yang berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di part yang kedua ini kita akan membahas mengenai Bani Nazir. Singkat cerita, setelah pengusiran Bani Qainuqa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebarkan berita ini ke Madinah. Karena apa? Karena ditakutkan ini akan membuat suasana Madinah menjadi kacau. Nah, maka beliau tidak menyebarkan berita ini ke kabilah-kabilah lainnya. Padahal potensi pengkhianatan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah adalah sama. Nah, inilah letak keadilan Islam dan kaum muslimin. Namun kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tak berarti di mata orang Yahudi. Kenapa? Karena perasaan benci mereka, perasaan dendam mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah besar, sehingga kebaikan ini tak berarti di mata mereka. Nah, hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para kaum muslimin kalah di perang Uhud. Kemudian ada peristiwa Sariyatul Raji, dan kemudian ada peristiwa Bi'ru Ma'unah yang membuat kekuatan kaum muslimin melemah. Dan orang Yahudi Bani Nazir menganggap ini adalah kesempatan bagi mereka untuk berkhianat kepada Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah. Hingga akhirnya pada 4 Hijriah Rabiul Awal mereka bertekad untuk mengkhianati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada puncaknya mereka melakukan percobaan pembunuhan kepada Rasulullah. Namun sebelum mereka melakukan itu, Jibril turun dan mewahyukan kepada Rasul bahwasanya orang Yahudi Bani Nazir ingin melaksanakan konspirasi untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Percobaan pembunuhan ini artinya adalah upaya orang Yahudi membatalkan perjanjian damai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau mengutus salah seorang sahabat yaitu Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an kepada Bani Nazir. Beliau berpesan kepada Muhammad bin Maslamah, "Pergilah engkau menemui Yahudi Bani Nazir dan katakan kepada mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku menemui kalian untuk menyampaikan pesan bahwa kalian harus keluar dari negeriku atau Madinah, karena kalian telah melanggar perjanjian yang aku telah buat bersama kalian. Karena kalian juga bertekad untuk mengkhianatiku bahkan membunuhku. Aku beri tempo waktu kepada kalian selama 10 hari. Siapapun yang masih terlihat setelah itu akan aku penggal lehernya." Sampailah berita ini kepada tokoh orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian akhirnya Abdullah bin Ubay ini memprovokasi orang Yahudi Bani Nazir. Dia menjanjikan bahwa akan ada 2000 pasukan yang siap menolong orang Yahudi ketika orang-orang Yahudi dikepung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perkataan Abdullah bin Ubay ini, naiklah kepercayaan diri orang Yahudi. Mereka tak lagi takut dengan batas waktu yang telah diberikan Rasul. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka selama 15 hari. Tapi bantuan yang dijanjikan oleh orang munafik kepada orang Yahudi Bani Nazir tak kunjung datang setelah 15 hari. Padahal mereka berkata bahwa akan ada 2000 pasukan yang siap membantu mereka. Akhirnya mereka menyerah. Orang-orang Yahudi menyerah dan meminta jaminan keselamatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sudah melebihi batas waktu dan menentang perang, Nabi Muhammad SAW tetap memaafkan mereka dan mengabulkan permintaan mereka. Akhirnya mereka pun pergi dari kota Madinah menuju Khaybar. Nah, dari peristiwa ini kita tahu bahwa betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW, betapa beliau bijak menyikapi pengkhianat-pengkhianat yang telah mengkhianati perjanjian mereka. Mungkin itu saja part kali ini. Kita akan sambung ke part yang ketiga. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.